Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang saya hormati, ketika kita membaca kitab bab iman, kita akan menemukan kata-kata amma ba'du fa innal firqata an-najiyata minas salaf ajma'u ala i'tiqad bi anal alam kullahu hadisun khalaqahu Allah minal adam. Bahwasanya kelompok yang sukses itu sebagaimana yang telah disepakati oleh seluruh para ulama salaf, bahwasanya alam raya ini sifatnya baharu, ia diciptakan dari ketiadaan. Umat Islam saat menyadari bahwa kita itu sungguhnya berasal dari ketiadaan. Kita kemudian diciptakan Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita kelak akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu Islam dengan kesadaran ini tidak pernah memisahkan antara agama dengan dunia. Islam tidak pernah menganggap bahwa agama itu sekedar sholat, puasa, haji, zakat. Tetapi agama juga perilaku, etika. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya engkau wahai Muhammad itu mempunyai teladan yang sangat baik. Kita diperintahkan Allah untuk mengikuti teladan daripada Rasulullah SAW. Akhlak. Akhlak ini mencakup akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada binatang, dan akhlak kita kepada alam raya. Dengan akhlak itu, umat Islam mau membangun peradaban. Dengan akhlak ini, ketika umat Islam melakukan futuhat Islamiyah, membuka negara-negara yang sebelumnya itu non-Muslim, masuk ke sana, maka yang disebarkan oleh Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dia sebarkan kedamaian, dia sebarkan ajaran-ajaran tauhid, dia sebarkan bagaimana cara menghormati tetangga, dia sebarkan bagaimana dia bisa menata masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan peradaban lain pun tidak menganggap bahwa peradaban lain itu sebagai musuh, tetapi dia sebagai rekan. Maka Harun ar-Rasyid pernah meminta kepada Raja Romawi untuk mengirimkan buku-buku yang ada di Romawi. Kemudian dikirimlah ke Baghdad dan diterjemahkanlah buku-buku tersebut dan dipelajari oleh umat Islam, sehingga umat Islam menjadi bangsa yang tahu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang waktu itu ada di Romawi. Dimasukkan ke perpustakaan di Baitul Hikmah, perpustakaan yang sangat besar yang ada di Baghdad. Umat Islam pun pada waktu itu menerjemahkan banyak karya dari Yunani, menerjemahkan banyak karya dari India, dan lain sebagainya. Juga termasuk dari Persia. Buku-buku seperti Kalilah Wadamah itu, merupakan buku karya Persia yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan itu sangat populer. Dan umat Islam tidak merasa risih. Tapi coba lihat apa yang dilakukan ketika masuk ke Baghdad. Mereka masuk ke Baghdad, yang dihancurkan adalah perpustakaan, dibakar, ribuan bahkan mungkin jutaan buku dilempar ke sungai Tigris, sampai sungainya itu berubah menjadi hitam karena tinta. Mereka sama sekali tidak menghormati tentang peradaban lain. Dibakar itu buku-buku umat Islam. Bukan hanya dibakar, tapi melakukan pembantaian yang luar biasa. Jutaan umat Islam meninggal, baik yang di Irak, baik yang di Suriah, baik yang di Asfahan, baik yang di Afghanistan. Semua daerah yang dilewati oleh melakukan menjadi ladang pembantaian. Sangat mengerikan. Dan itu pula yang terjadi saat ini oleh Barat. Di Irak, di Suriah, di Afghanistan. Waktu zaman imperialisme dulu, bagaimana umat Islam Indonesia waktu itu berperang dengan Belanda, kita dibantai, yang di Aljazair, yang di Libya. Itulah sikap mereka menghadapi atau menyikapi peradaban lain. Tapi kita umat Islam menyikapi bangsa lain sebagai rekan. Karena di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tuh harus selalu bertawun terhadap kebaikan. Dan antar bangsa-bangsa ini memang oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk saling mengenal. Saling ta'aruf. Sehingga kita bisa mengambil istifadah, mengambil manfaat daripada peradaban yang sudah ada dan sudah berkembang di tempat lain
pada waktu itu. Jadi, kita tidak alergi. Dan kita sifatnya sumul. Peradaban Islam itu sumul. Lengkap sekali. Mengatur seluruh kehidupan umat manusia. Bahkan ketika kita makan, kita ke kamar mandi, pun ada aturannya. Ada tata caranya. Ada etikanya. Ketika berpolitik pun ada etikanya. Bukan seperti Machiavelli yang menghalalkan segala cara, terutama dalam bidang politik. Kita tidak seperti Machiavelli. Atau tidak seperti John Dewey yang sangat pragmatis. Dan teori pragmatismenya itu. Atau tidak juga seperti Rousseau, di mana hukum itu hanya hasil kesepakatan antara masyarakat. Karena hukum itu bagi kita dari Allah, bukan hanya kesepakatan. Kalau kesepakatan, jika seluruh masyarakat mengatakan zina halal, maka menjadi halal. Maka di barat kita lihat, pergaulan bebas luar biasa dan sangat mengerikan. Bagi mereka sah-sah saja, karena hukum itu sungguhnya berdasarkan kesepakatan saja. Kalau suatu masyarakat mengatakan jelek, jeleklah. Kalau seluruh masyarakat mengatakan baik, maka baiklah. Tetapi bagi kita hukum hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kesepakatan antar sesama manusia. Ada aturan. Itu merupakan bias daripada keimanan kita kepada Allah, bahwasanya alam raya ini dari tiada, bahwa saya manusia itu dari tiada, maka kita itu selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.